Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Bincang Pendekar yang bukan tentang profil. Ya, semuanya. Yang seperti kita ketahui, Bincang Pendekar bukan hanya sekedar bertanya-tanya atau mendalami tentang pendekar Raga Sukma. Tapi juga bisa ngobrol-ngobrol mengenai suatu tema tertentu. Ya kan? Waktu itu udah pernah Fadli tentang komunitas lah pokoknya. Guna komunitas gitu-gitu. Kalau waktu itu juga pernah ngobrolin tentang pentingnya dalam komik itu pentingan gambar atau cerita. Nah, sekarang kita akan kumpul lagi di Malang bersama perakit komik yang sering disebutkan oleh teman-teman. Sebenarnya cuma saya dan Fadli doang sih yang nyebutin. Karena emang anak perakit. Nah, kita akan langsung tanya-tanya ke teman-teman yang sudah berkomunitas selama berapa tahun? 6 mulai 2015 Agustus. Itu yang kita masuk 2015. Yang dia sama Fadli doang? Oh iya sih. Maksudnya dihitung 2013 lah nggak Lebih salah. dari 6 lah paling nggak. 13 lah nggak salah. Iya enggak nggak sih? 2014 waktu itu masih di 14. UN. Berarti 7 lagi bego nih. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahunan lah, berarti 7 tahunan. Maksudnya 7 tahun itu bukan berarti kita nggak menelurkan apa-apa, tapi kan juga ada hasil-hasilnya dan ada program-program. Coba. Apa tuh? Komik-komik. Oh, boleh. Coba. Komik lah. Coba. Ada nggak? Ada dong. Wah, Woi, ini yang baru-baru ya. Yang baru-baru, yang lama-lama nggak ada. Ya, kompilasi dia. Nah, kita udah contohnya nih, ada 3 ini. Nah, ini nanti kita ceritakan ya. Tapi ya intinya kan kita membahas tentang bukan bagaimana ya, kehidupan bersenang-senang dalam komunitas. Kita mau sharing istilahnya lah. Buat kalian para yang bilang lone wolf, tapi nggak maju-maju. Nah, ini pentingnya komunitas sih kita. Ya nggak penting banget juga sih sebenarnya. Penting dong. Ya, penting ya. Penting. Oh iya, tapi kan yang penting ada senang-senangnya di dalam. Harus. Senangnya itu seperti apa untuk orang-orang yang introvert kayak Sandi misal, kayak Raka, kayak aku, kayak Aryono. Semua introvert sebenarnya. Tapi kan kita berkumpul sesama introvert, kita menjadikan kelompok ini, komunitas ini Jadi introvert club. Introvert Universe. Ya, di sini di samping saya, kalau aku udah pasti orang-orang udah kenal karena aku sering dicaci maki. Nah, kalau ini ada Raka Sasmaya. Halo. Ini ada Sandi Satyaneta. Satya Nugroho atau Rompi Merah. Beneran? Nugroho kan? Iya, ini aja. Loh, enggak, beneran. Nugraha. Nah, ini ada Aryono. Pastilah Aryono. Aryono juga termasuk pendekar Raga Sukma, jadi ya kita bahas di sini. Ya ntar dipakai atau nggak sama Mas Weta, urusan Mas Weta nanti ya. Nah, kita akan membahas mengenai bersenang-senang dalam komunitas itu sendiri. Nah, Raka sudah join dari Agustus 2015. masih ingat? Iyalah. Bareng sama Sandi kan? Pas pokoknya hari terakhir ospek kampus. Oh, baru masuk kampus berarti Raka masih muda dong. 97. Lahiran 97. Sandi nggak takut tanya kok. Nggak usah ya. Tolong loh. Tapi aku Erano duluan. Erano sama Fadli duluan, terus baru aku masuk tahun 2015 lah kalau nggak salah, Agustus juga. Baru si Reza dulu. aku dulu. Iya, Aku dulu Mas Alis. Kamu serius Oh. aja. Mas Alis, terus Alis naik, terus Reza, baru si Raka dan Trio Sandi bertiga. bareng sama Kolis. Gitu. Kolis juga nggak datang. Fadli kan lagi di Bandung. Mas Alis lagi di rumahnya. Kolis lagi di rumahnya. Meskipun sama-sama Malang kan emang pasti punya kesibukan masing-masing. Nah, kenapa saya bilang kesibukan masing-masing? Karena semua yang di perakit itu anggota tetapnya ya. Anggota tetapnya itu ada 8. Tapi sekarang ketambahan sama si Arik jadi 9. Ya 8 dulu deh, yang memang udah dari lama. 8-8-nya sudah punya kesibukan di dunia komik masing-masing. Bener ya? Benar. Dari yang awalnya kita nggak tahu apa-apa mengenai industri komik, bahkan Fadli baru tahu Mas Weta dan baru tahu Mbak di tahun 2015. Ya kan? Bahkan dari college yang dulu pekerjaannya jadi orang pengadaan barang, Bener. sampai Logistik. sekarang jadi profesional ilustrator buku anak. Gila. Sandi apa dulu Sandi? Saya pengrajin kotak hias. Bener. Raka, kuliah. Mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa DKV kebetulan dia, DKV. Gila, sampai sekarang sudah berkecimpung dan mendapatkan penghasilan dalam industri komik dan ilustrasi gitu maksudku. Ini gokil. Kalau dulu kita cuma ngomong-ngomong gini doang, hidupkanlah komik, jangan hidup dari komik. Sekarang kita hidup dari komik, Pak. Terus aku ngomong-ngomong dia. Nggak tahu.
Nggak ada satu coach kan praktis sering menurunkan coach terutama coach yang Indonesia punya komik, kita punya kita baca. Praktis komik, nah gitu kan. Gimana tuh prosesnya waktu itu? Mungkin bisa cerita satu-satu teman-teman. Dari Ero dulu deh, coba. Ero dulu aja, yang dari Samen sih. ya. Tapi dalam lingkup rakyat ya? Ya, Prakit. Jadi awal gabung ke Prakit waktu itu ada, setahuku ya, ada 4 orang. Ada Fadli, temennya itu kalau nggak salah. Adalah 2 cewek. Nanda namanya, enggak, ada cowok? belum ada cewek. Oh. Ada cowok 1, Nanda namanya. Terus aku ikut daftar sama temanku namanya Fitri. Nah, berempat kita jalan, terus itu lama-lama nambah. Ada beberapa anggota lain yang cewek waktu itu. Itu komunitas di luar kampus berarti ya? Enggak, itu masih masih dalam kampus? Gatheringnya di dalam kampus, cuma Fadli waktu itu pengen Prakit Komik ini bisa jadi UKM gitu. Oh, tapi kan Erona bukan dari kampus yang sama dengan tadi dong? Bukan. Ternyata lama di situ kayak nggak progres, kayak nggak ada apa-apa. Terus pada suatu momen kita ikut sebuah event, wah event nih, jadi kalau acara gini kita harus ada dong yang dipajang. Ya sudah, kita geradakan bikin komik untuk dipajang gitu. Oh, ada Widi juga. Oh, ada Widi Roh Garuda. Dan sekarang ada di apa TV? Astro TV. Ya itu. Tapi nggak boleh. Mas ini dekat aja mas. Ntar ada alasannya. Oh ya itu geradakan jualan. Benar. Terus acaranya waktu itu di UMM, di UMM, pokoknya acara Jepangan. Kita buka lapak di situ. Ketemu sama komunitas komik yang lain, ternyata ada. Waktu itu ada KKBS. Oh, dari Surabaya. Pernah disebutin di videonya Cakodok sama Indra juga tuh KKBS. Ketemu sama Mas Arul juga, Alis Naik. Oh, Alis Naik belum masuk ke Prakit. Belum. Nah. Ya sudah, setelah acara selesai kita banyak mikir ini gimana ya Kak, apa kayak cuma gini doang. Cuma gini toh. Akhirnya ya sudah, di tahun 2015 itu kita coba gathering di luar. Yang bikin grup Facebook siapa? Grup ya, bukan fanpage ya? Grup Facebook siapa? Kayaknya aku. Oh iya. Enggak, soalnya kan kenapa aku menanya gitu, soalnya hampir semua itu berawal dari grup Facebook. Iya, kan aku juga taunya dari grup Facebook. Mas Alis juga grup Facebook. Gitu. Nah, yang membawa apa ya? Apa sih namanya? Rahmat, berkah. Apa yang menyebabkan Prakit itu sangat berkontribusi dalam karir seorang Eriono? Komunitas ya? Tadi kan komunitasnya Prakit. Ya, kalau berkomunitas pasti ada ini kan. Kalau berkomunitas itu kita ngasih, kita bakal dapat juga. Maksudnya gimana? Misalnya kita punya ide di komunitas, gimana kita kalau buka lapak di suatu acara gitu misalnya, itu kan kita sebenarnya ngasih ide gitu. Tapi kan ketika ide itu dieksekusi, kita belajar. Nah, kita belajar, kita dapat kan secara nggak langsung ilmu gimana yang pelaknaannya. Kalau di komunitas kita nggak perlu sendiri kan. Maksudnya kalau punya ide kita bisa sebarkan bareng teman-teman, kita eksekusi bareng, rugi bareng, untung bareng gitu kan. Oh iya benar. Pokoknya waktu awal-awal itu bahkan sampai sekarang kita orientasinya uang bukan ya? Sekarang uang sih. Masing-masing. Ya pokoknya waktu itu seneng-seneng aja, berkarya. Pengen intinya itu malah dulu kita lebih pentingin kita berani dulu untuk bikin karya. Untuk bikin komik waktu yang pasti pokoknya komik lah. Mau jelek mau bagus, ilustrasi gitu. Soalnya komik ya. Soalnya traumanya Fadli dan aku itu yaitu lebih ke ilustrasi jatuhnya. Kita nggak pengen. Bukan berarti ilustrasi buruk kan? Enggak, kita beneran pengen produksi komik gitu. Dan membangun teman-teman supaya berani bikin komik juga. Makanya ya sudah, kita buka di luar, kita guide orang sebanyak-banyaknya lah. Padahal terus datanglah orang-orang ini. Oh, dari Sandi? Gimana awal mula dan apa yang dirasakan dalam bergabung dalam komunitas. Tapi kan Sandi ini kan lebih ke anaknya diem gitu maksudnya. Oh, sangat. Iya. Jangan lupa diceritakan sempat manggil Tiar. Mas. Sosokan manggil aku Mas, mentang-mentang mukanya lebih tua, padahal mah saya yang harus sujud kepadanya. Apa Sandi ini sebenarnya orang yang susah bergaul kah? Atau gimana? Kok bisa langsung kepikiran ikut Prakit komik gitu?
Ya susah bergaul, bisa dibilang susah sih. Kenapa? Introvert banget. Karena cuci tangan itu nggak penting. Hah? Kan ada yang di komisar itu loh, yang cewek yang ngomong cuci tangan itu nggak penting. Terus dia itu aku kan introvert gitu. Ada kan? Oh iya. Nggak Sempet. penting. Iya, dikat aja. Terus? Ya gimana? Kan susah bergaul tuh. Introvert lah. Terus Awalnya kamu tahu Prakit itu dari siapa? ya, awalnya dulu tahunya Dari Facebook. grup, Dari grup. bukan fanpage ya? Bukan. Nah, ya, grup. Kamu lihat postingan siapa? Cie. Ini mancing ya. Pokoknya Ya, ya pasti di itu Facebook kan lihat pertama postingan. kali. Taunya dari mana? Iya, Kok tahu bisa dari gitu? postingan. Jadi itu Postingan pertama kali buka Facebook, terus abis itu ada yang nge-share, kalau nggak salah ada yang nge-share postingan dari grup Pratikomi. Isinya itu ajakan untuk gathering. Poster. Gini, gitu ya? Bukan poster. Udah poster Cuma cerai. tulisan Oh, biasa. tapi iya sih bikin sih, kan mereka datangnya rame-rame ya? Iya, Ah, cuma tulisan ruangnya. biasa. Awalnya cuma Ada tulisan 7-8 biasa. orang ada loh waktu itu. Waktu itu belum ada apa posternya. Belum, Belum. cuma tulisan doang. Cuma tulisan doang. Akhirnya dari situ kan karena emang dasarnya suka gambar juga. Terus habis itu mencoba memberanikan diri untuk Join, join barangkali. berkumpul bersama orang lain. Iya. Biasanya kan sama debu-debu intan. Iya, bisa. Jadi Dan bau-bau buku baru. Iya, bau buku baru, bau mobil baru. Kecanduan ya nama-namanya. Gimana kok bisa berani gitu untuk ya kamu lah gitu? Ya soalnya kalau nggak dimulai sekarang kapan lagi gitu. Ada deadline umur ya? Iya, ada tanda umur. Jahat. Iya, benar-benar. Oh bener itu kan cerita buat temen-temennya umurnya Ya, sudah soalnya, merasa iya. udah agak tua kan nggak apa-apa join aja gitu maksudku. Soalnya kalau nggak sekarang kapan lagi, terus kan nggak ada yang tahu depannya nanti gimana. Gitu. Siapa tahu dengan ini membawa ke jalan yang Iya. lebih lurus, Jalan yang lebih sesuai katanya kan. Iya sih. lebih kacau. Akhirnya menyesal. Enggak. Enggak. Terus kesan-kesan yang didapat ketika join gitu. Awal-awalnya ya sendiri lah, maksudnya excited tapi cuma dipendam sendiri. Oh dia gitu dulu itu. Yang malu-malu gitu. Malu-malu kucing. Malu-malu badak. Iya, itulah. Malu-malu. Kayak gitu, terus melihat-lihat apa orang-orang, ada Bia, ada Ronald, terus ada Fadli. Tapi kan kita dulu belum siapa-siapa. Iya, cuman kan Nah, kalian emang saya kan gitu. bawa juga. Tapi kan kita nggak kenal. Orang pertama yang Iya. menyapa kamu di situ siapa? Bukan dong. Bukan. Bukan. Siapa? Kolis. Oh. Loh bukannya Kolis. Kolis gabungan sama kalian? Enggak, Kolis. aku ono ambek kanca-kancaku. Kolis datang sendiri, aku datang sendiri. Oh justru karena itu. Kolis pun Terus baru habis hari itu- pertama datang ya? Apa? Baru hari pertama datang ya? Baru hari pertama datang. Katanya sih abis pulang kerja juga. Oh, logistik tadi tuh. Iya. Terus itu diajak ngobrol pertama kali sama Kolis. Kenal. Terus Iya, seru-seru sendiri, asik-asik manggil sendiri. Mas nggak kalau Kolis? Enggak. Oh enggak. Pakai. Iya, terus habis itu udah dari situ lanjut vibes-nya kok enak ya gitu. Oh, rasanya enak ya? Rasanya enak. Right. Kayaknya selanjut. Gitu sampai sekarang. Dan itu membawa apa ke karirmu sekarang? Membawa apa ya? Beban hidup. Beban hidup karena sering dibully. Dibully mulu. Iya, dibully macam-macam ya. Enggak kan cara sayang kan udah pernah bilang di video. Iya. Cara sayang. Mana ya? Gitu. Itulah. Ya baik, apa yang dibawa dari Prakit ke karirmu sekarang? Banyak sih. Skill meningkat. Pasti. Skill. Karena kan saling sharing kan. Kan sharing, terus habis itu ini link Link, itu apa sih? Jaringan. jaringan Jaringan ya itu. ke orang-orang apa sih? Bukan jaringan ada lagi. Ya itulah link. Link. Iya iya Terus referensi apa? Enggak. Oh bener dong referensi Oh, bacaan. referensi bacaan pasti. Referensi Terus gosip. ketemu orang baru, orang-orang baru. Jadi ngerasa masih introvert nggak? Masih, Masih, sebenarnya. cuman lebih Tapi berkembang ya? introvertnya udah bukan introvert soal apa ada. Ambivert lah ya udah. Iya bisa jadi. Iya. Iya. Udah mau bergaul sama orang kan sekarang? Oh bisa. Udah nggak sama debu-debu lagi? Oh enggak. Sama rontokan tembok. Sama mau baru Pak. Iya kayak gitu. Nah, Raka sekarang Apa? ikut sekarang. Kalau Raka gimana? Sama kayak pertanyaan kita gitu. Waktu itu Agustus 2015 posisinya itu Di open banget. hari terakhir pas ospek. Oke.
Jadi ospek masuk kampus jurusan DKV. Sandi deadline umur. Heeh. Raka baru selesai ospek. Iya, baru selesai Maksudnya masuk benar, kampus, benar. masuk kampus. Motivasinya beda. Iya. Gitu bener dong kan. Sorry San. Terus Jadi posisinya waktu itu diajak teman. Jadi yang masuk ke grup Facebook, yang komunitas Facebook tadi itu teman, Siapa namanya namanya? Daud. oh kenal. Nah. Ya Daud. kenal lah. Terus waktu itu diajak, maksudnya waktu ospek sempat ngobrol-ngobrol nyambung, akhirnya ngerti sama-sama seneng komik. Terus diajak, ini ada komunitas praktek komik, kumpul setiap Sabtu waktu itu, hari Sabtu. Minggu. Tapi waktu itu hari Sabtu. Itu Sabtu. Pas Sabtu. Nanti lagi bilang ini. Sabtu jam 2 siang. Masih ingat ya? Heeh. Di warung Pring. Warung Pring. Dari Pakai awal K. dari dia nih warung Pring. Heeh. Dari dia. Warung legendaris sekarang jadi kafe estetik. Oh iya. Heeh. Ya, terus Tapi tetap bisa dipakai catering. tapi kan nggak sehat. Tapi kan dari kafe. Sama reviewnya nggak ada. Iya, itu Iya, yang penting. iku. Ini kita mau ngerususin Raka Iya. ngomong. Ya wes waktu itu diajak, ya wes ikutan aja waktu itu. Soalnya kalau misal datang sendiri ya nggak mungkin berani sih, masih malu-malu soalnya. Terus waktu itu datang ke sana, ternyata setelah beberapa minggu yang bertahan di komunitas itu ternyata cuma aku. Jadi nggak ngerti sih alasannya teman-teman yang lain yang ngajak itu. Oh, dalam kumpulan yang pertama kali datang ya? Teman-teman kampus itu kok akhirnya nggak kumpul lagi, nggak tahu kenapa. Dan waktu itu pas teman-teman nggak kumpul, aslinya aku ya males. Memang nggak excited itu ya pas kumpul pertama kali? Minder sih, lebih ke minder. Kan biasa anak muda. Ya, lebih lihat gambarnya Fadli. Iya. ya lihat waktu itu kan 2015 posisi wis lah. Iya. Kenapa kok perhatiin aku sih? Posisinya waktu itu kayak apa ya, di produk komiknya Praktik Komik sendiri kan masih beberapa, masih sedikit. Jadi lihatnya dari gambar-gambar coret-coretannya Mas Fadli, Mas Heri, doodling. Kok ini gambarnya kok api, kok bagus, kok bagus. Akhirnya minder-minder sendiri, tapi Terus ngeliat gambar Sandi, iri pede. enggak dulu, kebetulan waktu itu belum lihat. Heeh. Terus kalau nggak salah titik baliknya itu waktu Utsuru. Lek aku loh ya, lek buat aku MX Oh, Mall. MC. Oh yang aku MC? Heeh. Itu namanya Utsuru? Oh, Waktu itu lupa soalnya apa di acara-acaranya. waktu itu aku Itu titik balik untuk kita semua sih memang sih. termasuk aku, maksudnya waktu itu aku udah gabung beberapa lama tapi tetap belum produksi komik. Kayak Mas Andi wis mulai produksi komik anime waktu itu ya. Emang udah Utsuru? Belum, dia masuk kombinasi. Rakita. Kombinasi. Heeh. Kombinasi aja. Tapi kan nggak ikut. Nah, sebentar. Waktu itu udah pada bikin komik semua. Tapi aku kok belum bikin. Akhirnya waktu itu aku lupa disindir Mas Fadli lah gak salah. Tapi kayaknya lo lebih. Pokoknya nusuk pokoknya, omongannya nusuk pokoknya. Waktu ada dua komunikasi tante. Akhirnya karena ya Apa kata-kata yang seperti apa? aduh lupa aku. Goblok kan. pokoknya kata-katanya nusuk sampai aku akhirnya termotivasi gitu. Akhirnya Tapi tujuannya baik ya tadi ya. Maksudnya waktu itu tujuannya baik biar aku bikin lah, seenggaknya bikin untuk pertama kali, hasilnya gimana ya belakangan. Akhirnya bikin lah, waktu di acara yang namanya Utsuru itu terbit komik rakitan, kompilasi. Tapi komikku nggak nutut. Oh, nggak dikirim ke emailku waktu itu. Soalnya Sandi ngirim ke emailku. Belum selesai Mas, aku. ini komikku. Lain. Waktu itu komikku belum selesai lah intinya. Jadi akhirnya ikut ke kompilasi rakitan yang kedua. Yang lebih bukan kedua dong. Yang cetakan lebih bagus. Enggak, aku judulku sing kedua. Rakitan 2. Heeh, Rakitan rakitan hijau. 2. Iya, heeh. Komikku Yang merah nggak ikut? enggak. Masa sih? Enggak serius. Enggak. Yang Dead Reaper itu kan? Enggak, aku enggak ono. Yang besok kiamat itu? Enggak ono aku, sumpah. Lu sumpah kah? Iya. Karo aku lali. Sama aku juga. Oh iya lho. Pertama kali ya di sing ijo iku sing apa Take Me Home. Take Me Home. Operate Take Me Home. Wah. Oh, Bangsan lebih tebel teknik. Heeh, soalnya Iya, anak komikku. Tapi setelah itu kan nggak ada semuanya nggak lanjut. Ya gitulah. Itu nanti kita bahas suka duka berkomunitas. Nah udah. Berarti terus apa yang membawa Prakit dalam karirmu sekarang? Hampir sama sih kayak Mas Andi ya. Kalau yang pasti pertemanan nambah ya. Maksudnya
kayak 7 orang lah ya. Aku nambahkan. Biasanya kalau yang masih kuliah waktu itu ada motivasi ini kan, semacam apa, pengen belajar, nambah portofolio gitu. Makanya Padahal dia di kafe kan. berkomunikasi. Aku tapi nggak- Apalagi Fadli ini kakak tingkatnya kan. Ternyata kan nggak ngerti, pertama nih nggak ngerti. senior. Nggak ngerti ya. Senior satu kampus. Heeh. Oh, satu jurusan. Senior di kampus dan juga senior di SMK waktu itu. Oh iya, SMK juga. Heeh. Oh, kalau SMK udah beda angkatan dong. 3 Heeh. kan keluar. Nggak ketemu tapi Iya, kan kakak tingkat. Iya, betul juga sih, alumni sih tapi. Dan kayaknya semangatnya Raka lebih besar. Waktu itu lebih gede banget. Semangatnya mahasiswa kayak Iya. apa, itu yang paling gede banget. Langsung bikin ini, bikin itu, bikin ini, cuma nggak ada yang jadi aja. Main ide Kan yang penting kan jadi. Yang penting Yang penting bikin. bikin. penting bikin. Jadi kok dia kan yang bikin itu sama Kolis. Oh iya. Perfect way. Perfect Win. Perfect Win. Ada di mana? Wis gak produksi lah. Di Pinterest nggak diupload? Nggak ngerti kayak belum. Nantilah kita upload cuma di karya kasar lagi. Nih, ngomong Udah, tak upload deh. Aku juga nggak tahu sendiri. Nah gitu, tapi kan apa ya, kalau dilihat dari tadi banyak hal-hal yang dibawa dari Prakit Komik untuk karya-karya kita saat ini. Contohnya Eriono kalau nggak ada Prakit Komik juga mungkin nggak belajar segitu banyak Ya, ya. mungkin styleku bakal terjerembab di stylenya siapa ya dulu? Rizky Goni. Mungkin. Yang kamu juga enggak jelek. Tapi sekarang lebih cocok dengan Roman. Sandi bisa kerja di, boleh disebutin nggak sih? Boleh disebutin nggak sih? Kayaknya boleh. Kerja di studio lah, studio Studio komik juga. studio komik yang ada di Bandung. Hmm. Studio komik loh bahkan. Tadinya dia nggak ngerti soal komik maksudku ya, maksudnya cuma baca gitu, akhirnya bikin dan bisa jadi kerja di studio komik. Bikin. Raka sekarang Freelance. Freelance kan udah ngerjain beberapa judul juga. Iya sih. Maksudku Sampahna kalau nggak ada Raka juga nggak Sampahna. Secret of Aura webtoon kalau nggak ada Raka nggak Secret of Aura. Nanti ini ada lagi gitu maksudku. Dan di Atologi pun udah bikin maksudku. Dia gambar sendiri, bikin sendiri. Inktober berapa kali dijual? Aku cuma jual sekali doang, dia jual berapa kali udah Inktober. Dengan Inktober yang berbeda-beda maksudku. Dan ini kita kan tadi ngomongin komik rakyat. Nah, Itu adalah produk pertama dari komunitas. Nggak ada komiknya. Nggak ada. ada di cover, nggak tahu siapa yang buat. Komunitas Prakit Komik, produk pertama itu komik rakitan. Yang itu istilahnya kompilasi lah kalau itu ya. Karena judulnya random, ada tukang bakso lewat. Maksudku apa kita panggil dulu soalnya ini adem kan? Nggak usah, oke. Pak, udah. Nah, komik rakitan ini kompilasinya isinya dulu random karena tujuannya untuk yang penting bikin aja dulu gitu kan. Bikin aja dulu untuk sendiri. Motivasinya lihat reon. Iya, orang covernya aja yang penting kosmik. Sore-sore dong. Awalnya yang pertama. Kok kayaknya berantakan. Oh iya, awal-awal ya. Iya. Kayaknya berantakan gitu kan ya. Bukan berantakan. Maksudku kitanya nyusunnya emang ngawur. Jadinya kok berantakan beda kayak kosmik. Tapi waktu itu bagus, kelihatannya waktu itu. Kelihatan buat kita ya, Bang. Kelihatan tapi tetap jelek sih soalnya kertasnya kuning. Kudu PS warna kuning bukan kudu paper. Kita berprint aja yang lebih proper lah. Komik proper berjalan 2 jilid kompilasi. Kenapa tidak lanjut? Karena memang begitulah bentukan kompilasi. Bukan berarti kalian nggak boleh kompilasi ya. Maksudku kompilasi kan digunakan untuk kita bisa bikin aja dulu. Tapi ketika bikin aja dulu, kita nggak pikir untuk jangka panjang. Untuk cerita masing-masing ya. Maksudku jadinya banyak yang judul tiba-tiba atau mungkin nggak tahu lanjutannya gimana atau akhirnya lewat deadline dan gitu-gitu lah. Apalagi kalau kita di event kan kadang-kadang ada enggak. Kita dulu si ininya pikiran kita kan kalau nanti gini kita tidak sudah ekspektasi gitu kan yang bikin kita belajar ketika sudah belajar tentang komik kita ini ngomongin produk ya belajar tentang komik kan lahirlah sebuah antologi pertama kutukan bedanya kompilasi dan antologi Pak. Kalau antologi juga bisa dibilang kompilasi. Tapi kalau Kompilasi. ini antologi ini bisa dibilang kompilasi. Kan ini memang kompilasi. Benar. Tapi bedanya kalau antologi ini maksudnya one shot. Komik-komiknya awalnya udah ada timeline. Kalau yang kompilasi kan nggak ada temanya, bebas. Yang satu bikin action, yang satu bikin sci-fi, gitu-gitu kan. Kalau ini bebas genrenya. Genre itu kan dari genre salah juga ya. Genrenya beda tapi dengan timeline yang sama. Yaitu kutukan antologi yang pertama.
Oh ya, ini ada merah-merahnya itu kutukan. Jadi semua cerita mau itu berantem, mau itu cinta-cintaan, ada kutukannya. Mau kutukan, gitu apa? Bener dong, kutukan. Apa? Salah. Di sini baterai habis. Apa? Iya, tadi kita membahas mengenai antologi kutukan. Tadi kan baterainya habis. Yup. Ya. Antologi kutukan. Nah, untuk kutukan ini singkatnya ya, kita mau bikin belajar. Kalau yang kompilasi kemarin nggak ada tema. Kali ini kita one shot aja supaya nggak bingung nerusinya, sama ada temanya. Supaya lebih kesannya lebih ada khasnya lah. Ya. Untuk antologi. Kita terinspirasi dari siapa sih waktu itu? Waktu itu Ini ya, Archie. ya pokoknya waktu itu lagi rame apa antologi model kayak gini. Jualan Pak. Nah, jadi kita bikin kayak gini, datanya setahun kalau nggak salah. Setahun. Ini diharapkan tiap tahun kita menelurkan antologi. Data setahun biar kita serius maksudnya kan, garapnya kan. Dan alhamdulillahnya di cetakan antologi pertama ini kita daftar ke Pakoban, buka stand. Di Pakoban juga laku ya. Oh, laku banget. Bahkan sebelum Pakoban itu kita free trial gitu loh, dijual di event-event kecil di Malang. Ya nggak kecil juga sih, gede juga sih di Malang waktu itu. Dan habis baru PO aja udah habis maksudku. Pas di event malah udah nggak ada barangnya. Pokoknya ini sampai sampai cetak ulang. Sampai cetak ulang berkali-kali. Nah, ini juga menang. Nah, pas di Pakoban menang Pakoban Award. Satu menang, 4 nominasi. Apa gimana sih? Ya, satu menang. Yang menang ini apa judul yang di dalam sing enggak ada tapi antologi pokoknya. Oh, ini enggak ada itunya ya? Yang ada ini cetakan pertama. Bahkan ini cetakan dummy gitu. Oh, ini dummy. Aku sing nyetak. Nah, waktu itu kita menang kompilasi antologi terbaik. Menangnya itu. Kalau nominasi yang lain adalah cover. Komik Samin kan ya ono. Iya, enggak. Yang satu lagi ingetnya sing apa terbaik gitu satu. Terus pendatang baru terbaik, Best Story, bukan? Oh enggak, pendatang baru terbaik sama cerita terbaik. Cerita terbaik. Yang satu lagi aku lupa, sampul kalau nggak salah. Oh iya, cover. Apa komik terbaik? Sampul cover. Kayaknya ono cover itu. Apa komik terbaik? Enggak kok ya. Komik terbaik kan masuk ke cerita terbaik. Antologi, kompilasi. Menang itu kok antologi kompilasi terbaik. Nah, itu yang menang. Nah, dan ini udah cetak paling banyak di Perakit. Jumlah cetaknya udah paling banyak sih. Mau komik individu juga ini yang paling banyak. Kutukan ini emang waktu itu gede banget, dan kita juga nggak predik waktu itu bakal segede itu. Nah, habis itu barulah tahun depan ya, literally tahun depan ya. Waktu di Pakoban itu kita ini langsung sempat undian menentukan tema selanjutnya. Dan tema selanjutnya adalah ini, cermin. Nah, ini tidak sesuai ekspektasi. Dan ini sudah turun. Banyak yang tidak ikut. Juga karena deadline padahal setahun. Tapi belajar dari kutukan, waktu itu di kutukan kita pernah mencoba untuk kita tidak takabur. Kita pernah meeting evaluasi. Jadi kita benar-benar menghilangkan umur, menghilangkan status apa segala macam. Kalau mau katain sekalian. Bener kan waktu itu kan muter-muter, si Rono ngeritik siapa, ngeritik siapa, Raka bahkan yang paling muda ngeritik yang tua-tua gitu, emang lama waktu itu. Jadi emang kita nggak mau untuk takabur waktu itu, tapi jujurnya hasilnya cermin memang mungkin karena masih muda kali ya, jiwa-jiwa takaburnya masih ada. Jadi pas cermin emang nggak semulus waktu bikin kutukan. Mungkin ada yang diomongin lagi Pak sebelum kita ke sempak. Ya itu pokoknya habis kutukan kita sempat mengadakan otokritik. Tujuannya itu biar kita ya tahu apa yang kurang, nanti biar di antologi selanjutnya itu biar lebih bagus. Gedean suara ting 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 suaramu. Kan lu cedera kan aku. Nah, ting 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 ting. Aduh, jayus. Tapi kalau cermin itu minusnya waktu itu nggak terlalu banyak marketing, nggak terlalu banyak kita promo. posting. Oh ya nggak seniat promonya nggak. Tapi kutukan pun kita nggak ngerencanain promonya. Aku sama Raka tiba-tiba bikin video aja. Motion comic, bikin motion comic. Emang lagi. Dari segi cover kan wis kelihatan mana yang nggak niat ya. Ini covernya cermin ini ada bentuk kekecewaan juga. Iya, tadi ada filosofi nih tadi. Iya. Ada filosofinya. Harusnya bisa lebih bagus. Harusnya semuanya bisa lebih bagus. Semuanya ini ya, Eriono ya, 1 sama 2 tuh Eriono. Ya kan bener? 3 ya aku.
Iki pisan lah. Oh iya, yang ketiga juga. Yo, Nah, Sing ini coloring Fadli. kalau dua ini di Pakoban, yang ini di Mangafest. Mangafest. Ya, H plus Mangafest sih sebenarnya. Iya. Kan di Mangafest tidak terjadi rilis. Itu Karena belum ada barangnya. Masih dipercetakan. Ya, tapi ini gini lah. Meskipun cover yang gambar Riono yang warna Fadli, sebenarnya ini semua bareng-bareng. Misal isinya ada Raka. Terus ini yang layout komposisi aku, si Sandi menyemangati kita semua. Nah, semua ada tugasnya masing-masing gitu. Semua ada tugasnya masing-masing. Karena itu kinerja komunitas dan duitnya. Nah, kalau ngomongin masalah duit, ada nggak sih duit di komunitas? Ada dong, masih ada. Bukan komunitas kita, maksudnya dari komunitas bisa menghasilkan duit nggak? Untuk pribadi. Kalau untuk komunitas sudah pasti dong. Kita bisa galang dana, bisa .com. Tapi kalau untuk kehidupan pribadi bisa nggak menghasilkan duit? Kalau aku yakin bisa. Kalau disuruh nyebutkan contohnya siapa, aku gak ngerti ya. Tapi aku sampai sekarang masih suka melihat Karisma Jati kayak gitu. Dia dengan semangat berkaryanya menjual komik ya wes dijual sendiri aja kayak kita gini. Aku nggak ngerti itu sudah bisa dibilang cukup atau apa menghasilkan atau enggak, aku nggak ngerti. Tapi aku pengen gitu mencoba gitu ke sana. Terlepas dari ini laku atau enggak, kalau sampai di detik ini aku ngerasanya banyak variabel sing menyebabkan kita gagal gitu. Ya kan malah belajar juga kan. Ya dari kualitasnya. Terus marketingnya apa konsistensi terutama. Oh iya itu sih. Oh, dari Raka Sandi kira-kira menghasilkan nggak sih buat kalian? Kalian kan juga punya komik-komik individu nih di Perakit yang pernah dijual juga. Menurut kalian gimana tuh soal duit waktu itu? waktu itu Kan kalau sekarang nggak ada. Waktu itu bisa soalnya patungan kan. Untuk stand patungan. Cetak sendiri-sendiri. kayaknya itu tergantung sama konsistensi masing-masing anggota kali ya. Iya benar. Jadi semakin dia banyak bikin karya, ya otomatis semakin dapat banyak pendapatan juga gitu dari situ. Itu sih. Apa? Kalau semisal untuk kehidupan waktu itu mahasiswa lumayan sih. Buat jajan. Maksudnya semisal eventnya tanggal 1 gitu, seenggaknya ya masih bertahan sebulan 2 hari. Sebulan 2 bulan kan lumayan lah. Ya kalau aku sih bukan saat itu bisa dapat duitnya, tapi ketika sekarang sudah di sini kita baru dapat duitnya. Kalau nggak ada Perakit Komik belum tentu kita ada di jalur yang sekarang Jalur masing-masing. Kalau aku bilang kita investasi, coy. Kita belum bisa hidup dari ini, tapi ini jadi semacam jalan, pembuka jalan. Jalan, batu loncatan gitulah untuk kita meraih hal-hal yang lain tapi masih sejalur dengan ini gitu. Tapi kalau soal Mas Alis beda ya. Dia pernah jual komik Sakti Family. Masa nggak untung banyak? Banyak banget itu di Pakoban, buset kejualnya. Levelnya udah beda. Gila, udah beda. Waktu itu Mas Alis yang lagi gila-gilanya. Sekarang juga gila menurutku. Gila kan? Langsung beli Wacom. Iya, langsung beli Wacom loh, bisa dari jualan Sakti Family di itu mana? Pakoban. Gila sih memang sih. Ya itu pembuka jalan lah. Saudara komunitas tuh bisa membuka jalan kita lah. Kita mau kemana kan kita nggak bisa nentuin semuanya sendiri kan. Itu. Bisa kenal-kenal dengan komunitas-komunitas lain itu juga seru banget. Komunitas itu dengan membawa nama komunitas kita jadi bisa lebih pede untuk memperkenalkan diri nggak sih? Ya kan ya? Aku dari sini gitu. Daripada aku ini gitu kan. Dan kayaknya kurang lebih kepribadian kita jadi terbentuk dari situ juga. Benar. Iya juga sih, benar juga. Karena itu yang mempengaruhi karya kita juga kan. Dan kalau di Perakit Komik khususnya ya, komunitas kan banyak komunitas di luar sana. KKBS, FKJ gitu-gitu. Nah, kalau yang mungkin ya menurutku yang membedakan Perakit Komik dan yang lain adalah karena kita pernah bikin konsep kita ini komunitas yang berbasis studio. Waktu itu. Dalam artian kalau orang mau ngumpul silakan kita main-main, tapi yang konsisten dan terus ada di grup utama tetap 8 orang. Dalam artian 8 orang ini yang kita majukan untuk memajukan Perakit juga gitu maksudku. Majukan individu, memajukan nama Perakit juga gitu, dan tujuannya ya supaya kita bisa hidup dari komik gitu, karena tujuan adanya Perakit Komik ya memang itu untuk membuat komik.
Jadi soalnya kalau semuanya ngumpul dan semuanya kita harus pegang satu-satu sih kayaknya pusing ya. Jadi bahkan dulu di Prakit itu aku sempat ngomong ke beberapa orang kalau ngomik aja gitu, nggak gawe yo gitu komik, bikin aja. Tapi banyak yang salah nangkap kalau maksudnya itu disuruh apa submit ke Prakit itu enggak, maksudnya bikin aja nanti kita bantu dari apa. Misalnya pengen cetak, yuk kita arahkan, kita punya beberapa alternatif tempat nyetak. Gitu. Ya gitu ya sih masih. Ya bukan berarti Prakit kan ada dulu banget nih. Suka ada gosip-gosip Prakit itu eksklusif ya cuma 8 orang. Enggak juga gitu maksudku. Semua komunitas kalau kalian mau kumpul ya kumpul aja. Cuma kan tergantung karena mereka konsisten gitu dan ya jadinya bisa berlapan gitu dan sampai sekarang juga tetap berlapan kan karena memang bersembilan sekarang sama Ari. Ya itu buktinya nambah 1. Berarti kan emang nggak terlalu gitu. Itu ide komunitas berbasis studio itu sebenarnya datang dari kita itu pengen ini loh kayak gimana caranya kita itu harus produktif gitu. Benar, karena di mana-mana santai. banyak komunitas komik. Tapi kan belum tentu produktif. Ya kan? Itu kan yang kita selalu garis bawahi. Komunitas pertama di Malang yang produktif. Waktu itu ya karena sombong anak muda biasa kan. Bahkan aku dapat semangat itu dari KKBS sebenarnya waktu itu. Ada si Hastono atau siapa gitu cerita kalau KKBS itu pernah ditanya sama orang. Ditanya gini, "Oh ini komunitas komik ya?" gitu. "Mana komiknya?" gitu. Nah, si Hastono itu waktu itu agak bingung dan nggak pede itu. Ada komiknya tapi kayak ya kan banyak juga komunitas yang komunitasnya itu hanya sebagai kepalanya aja. Nanti di bawah-bawahnya ada studio sendiri gitu kan sih. Dan itu nanti mereka membawa nama studionya sedangkan komunitasnya jadi agak terlupa. Kalau menurutku ya, jadi cuman bayang-bayang aja. Jadi kita bingung mau majunya mana nih, nama individu, apa nama studio, apa nama komunitas. Sedangkan kalau kita kan komunitas yang berbasis studio. Jadi yang komunitas mau bawa nama Prakit boleh, yang kita yang di dalam ini ya bawa nama Prakit juga dan membawa nama mereka juga jadinya kan secara nggak langsung. Toh komik-komik teman-teman yang nggak masuk ke grup 8 orang ini juga tetap terjual kan pernah. Gitu, kalau mau nitip barang dagangan komik ya bisa. Tapi Pride Komik sekarang sudah nggak terlalu se organisatoris itu. Iya. Sekarang lebih santai ya wes. Gimana enaknya lah bisa diatur gitu. Ya karena kan udah lama juga, bukan berarti Prakit Komik bubar. Karena kita masih ada suatu kalau ada event juga kita pasti akan buka booth juga kan. Gitu. Itulah mungkin kalau dari kita gitu ya kali sarannya untuk teman-teman yang mau komunitas ya. Pokoknya berkomunitas itu gak ada ruginya lah. Kalau kita mikirin duit pasti bubar. Bahkan kalau kita mikirin duit pasti bubar. Pokoknya waktu itu sempat Prakit Komik kayak jarang gathering gitu, bosen rasanya. Ya pernah juga kan? Pas gathering itu rasa jadi nambah semangat gitu. Bahkan kita gathering hampir setiap hari dulu ya. Hampir setiap minggu. Setiap minggu lah. Setiap hari. Iya benar juga sih. Dari fanpage cuman berapa fanpage bikin dari 0 sampai sekarang udah hampir 3.000-an sih, alhamdulillah banget sih, itu udah gila sih menurutku. Ya gitulah. Yang intinya kan bersenang-senang kan di dalamnya. Buat teman-teman yang introvert kayak kita gini juga masih bisa juga bersenang-senang. Kan ada hal yang sama yang perlu diobrolkan. Bukan berarti kita harus jadi lone wolf kan. Itu aja sih kalau dari kita ya. Lone wolf tapi nanti ngumpul. Bener, ngumpul, udah pas kerjanya lone wolf aja, nggak masalah ngumpul cuma buat ngobrol-ngobrol. Sama nambah semangat sih. Iya, berbagi informasi, nambah semangat. Karena kalau kita di dalam rumah doang, kita bakal ngerasa jago sendiri. Kita harus keluar sih sekali emang. Tapi kan pandemi kok keluar. Oh iya benar juga pakai masker. Divaksin. Pakai masker. Jangan lupa 2 kali. 3D. Dilihat. Kita melihat, meraba, menerawang. Iya udah. Koleksilah komik-komik bernuansa pendekar karya komikus dari Padepokan Ragasukma di Tokopedia. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Ragasukma. Terima kasih.